Selamat pagi para saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama dengan saya, Frater Ivan dari TKD Mesa. Hari Minggu ini kita masuk dalam tahun liturgi yang baru, yaitu tahun liturgi B yang pertama. Tahun liturgi yang baru ini kita awali dengan Minggu Advent yang pertama, yang dimana kita memulai seluruh rangkaian perayaan liturgi kita dengan tahun perayaan yang baru. Nah, untuk membantu kita dalam permenungan dalam perayaan hari Minggu Advent pertama ini, mari kita melihat bersama dari bacaan yang disampaikan dalam perayaan Ekaristi. Bacaan pertama kita lihat dari Yesaya. Bagaimana Nabi Yesaya menyebut Allah sebagai Bapa dan Penebus. Itu terlihat di ayat 16 dan di ayat berikutnya. Asal mula kedua gelar ini harus dicari dalam kehidupan marga. Bapa sendiri itu adalah sumber kehidupan, penebus ialah anggota keluarga yang wajib untuk membayar uang jaminan kepada kerabat yang hendak ditebus dari perbudakan kala itu. Tapi suatu nabi menyebut Allah dengan nama-nama tersebut. Bangsa Israel hidup masa pembuangan, yaitu di dalam perbudakan yang demikian hebatnya, sehingga lembaga marga itu pun tidak memberi pelindungan penuh kepada mereka, yaitu bangsa Israel, di bagian manapun. Tetapi biarlah pandangan lama itu terjadi, sebab Allah sendiri yang akan menjadi Bapa dan Penebus bagi umatnya. Lalu Yesaya pun bertanya, mengapa Allah masih membiarkan anak-anaknya tetap tidak patuh kepada Dia? Sungguh, ini adalah sebuah konsep rahasia dari kejahatan manusiawi yang aktual sepanjang saat. Nabi sendiri hanya dapat memecahkan bagian rahasia itu. Menurut dia, ketidakpastian keadaan sekarang akan diganti dengan bumi dan surga yang baru, yang akan menjadi bukti keterlibatan Allah sebagai penebus. Pendek kata, keadaan tragis manusia tetaplah sebuah rahasia yang tidak terpecahkan. Allah akan menyembuhkan dengan menghentikan putaran roda sejarah. Sungguh, akhir zaman telah dimulai oleh Kristus sendiri. Dan itu pun tidak akan disertai dengan ancaman-ancaman mengenai akhir sebuah sejarah. Sebaliknya, menurut Kristus, akhir zaman akan memulai kembali sejarah yang sebenarnya, yaitu sejarah yang sesuai dengan panggilannya dan diwujudkan manusia dalam kerjasama dengan Bapa, di dalam kesediaannya dalam mendengarkan sesama dan dunia pada umumnya, serta di dalam keterbukaan hati terhadap masa sekarang yang sudah berunsur pada kekekalan. Di dalam bacaan kedua, diterangkan oleh Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Setiap persoalan yang timbul dalam jemaat-jemaat Kristiani yang dialami juga oleh Paulus dalam pelayanannya, sebenarnya harus dapat diatasi oleh jemaatnya sendiri. Persekutuan timbal balik antar anggota satu sama lain dan persekutuan mereka dengan Kristus di ayat 9, dan firman-Nya yang kaya akan segala macam pengetahuan di ayat 5. Karunia-karunia, khususnya karisma-karisma, diberikan Allah kepada jemaat, tidak boleh dipandang sebagai pemberian yang tidak perlu diperkembangkan lagi. Karunia-karunia itu merupakan semacam adonan yang harus semakin tumbuh di ayat 8, sampai tiba hari penyataan
penuh jaya berupa suatu umat manusia yang seluruhnya diresapi oleh semangat Kristus. Di ayat 7. Demikianlah cara Allah bertindak. Cara inilah yang harus menjadi pedoman tingkah laku orang Kristiani. Bukannya kebijaksanaan manusiawi, apalagi siasat duniawi tentang keselamatan. Yaitu kembali di dalam bacaan Injil, kita kembali diingatkan dengan perumpamaan. Yesus mengajarkan segala sesuatu tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan. Perumpamaan adalah sarana mudah bagi setiap orang untuk dapat memahami sabda Allah yang bekerja di dalam diri mereka. Yesus menekankan agar kita memiliki sikap untuk senantiasa berjaga-jaga, yang dengan tepat sekali dicerminkan oleh penginjil Markus dalam bacaan minggu ini. Markus yang kita tahu sendiri adalah salah satu murid didikan dan juga menerima pengajaran dari dua rasul besar gereja Katolik, yaitu Petrus dan Paulus. Memiliki peranan sebagai penunggu pintu. Ini bisa ditanggapi juga sebagai sindiran mengenai kunci yang diserahkan Yesus kepada Petrus. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, karena bukan dari mulutmu yang mengatakan hal demikian, melainkan dari Bapa yang di surga. Dan seterusnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Secara tidak langsung dan halus, Markus mengingatkan kepada pembaca Injil tentang tertidurnya Rasul Petrus di Taman Getsemani. Markus berpendapat bahwa sikap untuk senantiasa berjaga itu semacam kepekaan terhadap hadirnya Tuhan di dalam setiap peristiwa, yang merupakan mutlak perlu dimiliki setiap orang yang diberikan tanggung jawab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap berjaga-jaga ini mungkin seringkali juga kita tidak sebegitu kuat dalam pendirian kita. Berjaga-jaga terhadap segala serangan, cobaan, dan berbagai macam hal yang tidak ingin kita rasakan bersama. Itu juga kadang-kadang tidak mau kita sadari sebagai tindakan kita untuk ambil bagian dan terlibat dalam karya kasih Allah. Maka dari itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengingat dan juga melihat setiap peristiwa yang ada di dunia ini, di mana Tuhan sendiri menginginkan kita untuk senantiasa berjaga, dan bahkan ditambahkan lagi dengan doa, agar kiranya kita tidak ingin setiap hal-hal buruk yang terjadi menimpa diri kita, merugikan orang lain, dan menjatuhkan sesama. Sekian permenungan dari saya. Selamat memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati.